Halo, perkenalkan nama saya Alia Ma'alika dari Ilmu Administrasi Niaga 2020 via UI, kelas Analisa Bisnis B, dan kali ini saya akan menganalisa salah satu bisnis dari Amazon, yaitu Amazon Go. Kalau gitu, yuk langsung aja kita kenalan sama Amazon Go. Amazon Go merupakan convenience store chain dengan konsep cashless yang dioperasikan dan didirikan oleh Amazon. Amazon Go bergerak dalam bidang retail dengan berfokus kepada teknologinya. Pertama kali dibuka sebagai versi percobaan di headquarter Amazon, Seattle pada 2016. Lalu baru selanjutnya dibuka untuk umum pada Januari 2018. Amazon Go sendiri memiliki dua konsep, yaitu Amazon Go yang menyediakan sarapan, makan siang, dan snack siap santap, dan juga Amazon Go Grocery yang menyediakan bahan masak seperti daging dan sayur mayur, ready-made dinners, dan keperluan rumah tangga. Hingga saat ini, sudah terdapat 25 cabang Amazon Go di Amerika Serikat dan 17 cabang lainnya di Inggris. Dengan mengusung tema Just Walk Out, customer hanya perlu mengidentifikasi dirinya menggunakan barcode dari akun Amazon sebelum masuk. Lalu mereka bisa memasukkan barang yang ingin dibeli ke dalam tas dan pergi tanpa harus mengantri di kasir. Jika dilihat dari tipe servis atau produk yang disajikan, Amazon Go memiliki model bisnis brick and mortar store yang termasuk ke dalam model bisnis tradisional namun diinkorporasikan dengan teknologi canggih. Untuk menganalisis model bisnis Amazon Go, kita akan mencoba menganalisisnya melalui bisnis model canvas sebagai berikut. Yang pertama ada key partners yang termasuk pada supplier dan logistik. Supplier Amazon sendiri terdiri dari beberapa brand terkenal seperti company penyedia buah dan sayur mayur, The Open Henry Group, dan juga daging segar seperti Hamilton Meats. Yang kedua, untuk key activities dari Amazon Go termasuk ke dalam retailing, pengadaan dan logistik, manajemen inventory, dan pastinya perkembangan teknologi. Ketiga, untuk key resources dari Amazon Go terdiri dari store Amazon Go, private label dari Amazon seperti 365, Fresh Brand, Aplenty, dan Happy Belly, serta yang paling penting yaitu teknologi Just Walk Out-nya. Lalu untuk value proposition sendiri, kita dapat lihat bahwa Amazon Go menawarkan pengalaman berbelanja tanpa kasir dengan konsep yang unik dan teknologi yang canggih. Tak hanya itu, Amazon Go juga menyediakan produk yang bervariasi, tapi dengan harga yang pas. Jika dilihat dari sisi customer relationship, Amazon Go mengedepankan self-service experience yang nantinya tetap akan dibantu oleh employee. Customer juga harus mendownload app Amazon yang tentunya akan menambah rasa keterikatan customer. Amazon Go sendiri menargetkan keseluruhan mass market, terutama offline shopper yang produktif di usia 18 hingga 50 tahun yang tentunya akan mengerti teknologi dan tinggal di daerah perkotaan. Saat ini, Amazon memiliki 42 physical stores di Amerika Serikat dan Inggris sebagai channelnya. Untuk dapat melihat faktor internal apa saja yang mempengaruhi kinerja Amazon Go, kita akan menggunakan analisis strength, weakness, opportunity, and trust. Analisis ini dapat membantu bisnis untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan kepercayaan diri. Yang pertama ada strength. Kekuatan utama Amazon Go adalah ide unik dan terbarukannya, yaitu cashless convenience store yang merupakan poin utama untuk mendapatkan fokus customer yang maksimal. Amazon Go sendiri berada di peringkat 10 besar perusahaan paling inovatif di dunia versi Forbes. Dengan brand image Amazon tersebut, maka akan menjadi kekuatan juga bagi Amazon Go karena masyarakat sudah memiliki kepercayaan terhadap Amazon, sehingga akan mudah juga bagi mereka untuk mempercayai Amazon Go. Yang kedua ada weakness. Salah satu kelemahan Amazon Go adalah biaya pemeliharaan yang mahal untuk teknologi pendukung sistem operasionalnya. Karena konsep virtual reality dan artificial intelligence yang akan diterapkan di toko memerlukan pengujian dan pemeliharaan yang tepat yang tentunya merupakan prosedur mahal. Kelemahan lainnya adalah kurangnya perhatian orang tentang prosedur belanja yang mungkin asing untuk beberapa customer, serta masalah kompatibilitas perangkat mereka yang juga dapat meningkat. Selain itu, mengelola pasokan makanan dan daging segar setiap harinya juga bisa menjadi kelemahan, apalagi ketika Amazon bukan pionir dalam industri retail. Selanjutnya ada opportunity. Keberadaan Amazon sebagai multinational company memberikan Amazon Go kesempatan yang lebih mudah untuk melakukan ekspansi secara global. Dengan 42 cabang Amazon Go, sebagai permulaan, Amazon Go akan memiliki lebih banyak pasar untuk dimasuki dan membangun mereknya. Contohnya pasar Afrika dan Asia. Selain itu, mudah bagi Amazon Go untuk bermitra atau membangun kerjasama dengan supplier yang pastinya akan menguntungkan Amazon Go sebagai toko retail. Amazon sendiri sudah melakukan partnership bersama dengan Whole Foods yang juga telah menjadi supplier utama dari Amazon Go.
Lalu yang terakhir adalah threat, di mana ancaman yang dapat dihadapi oleh Amazon Go salah satunya merupakan stabilitas sistem berbasis artificial intelligence. Karena mereka pada dasarnya baru memperkenalkan teknologi ini berdasarkan realitas virtual, maka bisa saja terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan kerugian. Contohnya, jika sistem tidak bisa membedakan pola customer yang ada di toko dan nantinya tagihan pun akan teracak. Dengan menggunakan Porter's Five Forces Analysis, kita dapat menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan. Framework ini menggunakan potensi profitabilitas sebagai metrik untuk mengukur seberapa menarik industri tertentu. Yang pertama ada threats of new entrants. Meskipun konsep cashless convenience store mungkin terlihat sebagai inovasi yang radikal, ada alasan mengapa hal itu belum diperkenalkan ke publik, yaitu karena hambatan teknis yang ada. Agar pesaing dapat memberikan ancaman signifikan bagi Amazon, mereka juga harus mahir dalam menerapkan cutting edge teknologi seperti computer vision, sensory fusion, dan juga deep learning algorithms. Walaupun kompetitor lain yang bergerak di bidang teknologi mungkin memiliki kemampuan teknis yang sama, banyak yang tidak memiliki brand image sekuat Amazon. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa threat of entrance adalah rendah. Yang kedua ada threat of substitute services. Sebagai perbandingan langsung, tidak ada grocery store lain yang memungkinkan customer untuk pergi tanpa mengantri secara langsung di kasir. Sampai saat ini, satu-satunya layanan pengganti yang ada adalah traditional grocery store atau grocery store dengan automatic cart. Walaupun Amazon Go menawarkan kemudahan belanja yang cepat dan efisien, customer mungkin masih lebih memilih berbelanja di traditional chain yang sudah mapan karena loyalitas atau rasa familiarnya. Seperti teknologi baru lainnya, Amazon Go tidak kebal terhadap kurva adopsi, jadi dapat diperkirakan bahwa threat of substitute service adalah sedang. Selanjutnya ada bargaining power of buyers. Saat Amazon Go pertama kali diluncurkan, tidak diragukan lagi, tentunya akan menarik gerombolan customer baru yang penasaran dan antusias. Mengingat perbedaan dalam rasio pelanggan terhadap perusahaan dan kurangnya layanan sejenis, daya tawar pembeli bisa dibilang sangat kecil. Lebih jauh lagi, karena Amazon Go mampu menawarkan keunggulan, yaitu efisiensi dan kenyamanan belanja bagi customer-nya yang tidak dapat dilakukan oleh toko lain, Amazon Go juga memiliki kemampuan untuk membebankan harga yang lebih tinggi. Maka dari itu, bargaining power of buyers menjadi rendah. Keempat adalah bargaining power of suppliers. Saat ini Amazon sudah dikenal memiliki partnership dengan Whole Foods yang tentunya berpengaruh besar kepada alur supply chain Amazon Go. Dengan regulasi yang muncul dari adanya kerjasama tersebut, Amazon Go tidak bisa mempromosikan brand selain dari Whole Foods. Hal ini bisa berdampak kepada variasi brand yang ada. Namun, salah satu kompetisi inti Amazon adalah infrastrukturnya dalam hal logistik dan supply chain. Jadi, Amazon Go tidak perlu mengkhawatirkan kehilangan supplier mereka. Maka dari itu, bargaining power of suppliers dapat dikatakan rendah. Lalu yang terakhir ada rivalry among existing competitors. Jika dilihat berdasarkan industri retail, terutama grocery dan convenience store, sekarang sudah banyak kompetitor yang sudah lebih dulu berdiri, seperti Farmers Market, Trader Joe, dan Target. Kompetitor tersebut merupakan pionir dalam industri retail dan juga memiliki market share yang banyak. Namun, Amazon Go juga tidak kalah atraktif. Tepat setelah akuisisi, Amazon memangkas harga produk di seluruh Amazon Go, memenangkan customer tetapi mengkhawatirkan persaingan. Dengan banyaknya kompetitor, maka untuk saat ini rivalry among existing competitors bisa dibilang berada di antara menengah dan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas supply chain management dari Amazon Go. Dalam sistem operasionalnya, Amazon Go memiliki kesamaan dengan toko retail pada umumnya. Yang berbeda adalah bagaimana cara customer mendapatkan barang yang disediakan. Untuk proses procurement-nya, Amazon sudah memiliki vendor sendiri, yaitu dengan membeli Whole Foods dan bekerja sama dengan perusahaan supermarket multinasional tersebut. Walaupun memiliki manajemen yang berbeda, namun Whole Foods menjadi salah satu penyedia stok produk di Amazon Go. Sebelum membahas prosesnya lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Amazon Go yang memiliki dua konsep pastinya memiliki banyak supplier untuk produk mereka yang bervariasi. Mereka menunjukkan franchise santap hingga ke bahan lokal mentah seperti daging dan sayur mayur. Karena Amazon sudah bekerja sama dengan Whole Foods, maka supplier Whole Foods juga menjadi pemasok utama Amazon Go seperti The Oppenheimer Group dan Hamilton Beats. Amazon juga memiliki brand sendiri yaitu Fresh Brand, 365 by Whole Foods, Aplenty, dan Happy Belly. Namun Amazon Go juga menyediakan produk dari brand lain seperti Lipton, Carnation, Nestle, dan lain-lain. Untuk produk makanan siap saji, mereka juga memiliki private label sendiri. Produk yang disajikan pun bermacam-macam, seperti pasta, salad bowl, sandwiches, cupcakes, dan juga berbagai minuman. Produk-produk yang akan disajikan di etalase Amazon Go akan didistribusikan melalui masing-masing manufacturer lewat logistik Amazon sendiri, yaitu Amazon Logistics ataupun Amazon Prime, dan akan disimpan di warehouse inventory mereka. Karena bahan-bahan tersebut memiliki expired date yang cepat, mereka mengadopsi sistem produksi just in time, di mana bahan-bahan tersebut akan dimasukkan ke inventory ketika dibutuhkan. Bahkan mereka juga memiliki chef sendiri yang menyajikan makanannya secara langsung.
Setelah disajikan di etalase, customer dapat langsung membeli produk yang ada di toko dengan teknologi canggih seperti computer vision, sensory fusion, dan deep learning algorithm. Proses procurement mereka menjadi lebih mudah karena sistem akan dapat menghitung inventory yang ada secara langsung. Dan manajemen juga dapat langsung memprediksikan kapan mereka harus mengisi kembali produk yang kosong. Setelah menganalisis bisnis dari Amazon Go, kita dapat lihat bahwa Amazon Go merupakan pionir dan juga top of mind di bidang retail berbasis teknologi. Maka ada banyak strategi yang dapat dilakukan oleh Amazon Go untuk terus mempertahankan posisi mereka di pasar. Yang pertama, strateginya yaitu untuk launch Amazon Go stores around the world atau expansion. Dengan ancaman dari pendatang baru yang rendah, Amazon Go dapat memulai strateginya dengan ekspansi ke beberapa wilayah. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengekspansi bisnis ke wilayah-wilayah yang sudah memiliki Amazon brand presence. Selain Amerika Serikat, pasar yang paling atraktif dan penuh dengan target market dari Amazon Go yaitu Eropa dan Asia Pasifik. Namun, Amazon Go dapat berfokus di Eropa di mana di sana memiliki Amazon brand presence yang kuat dengan biaya tenaga kerja yang tinggi sehingga Amazon memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologinya. Selain itu, mereka juga memiliki customer yang canggih. Yang kedua, utilizes partnership with major retailers. Walaupun banyak kompetitor di bidang retail, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Amazon Go dapat melampaui mereka. Salah satu caranya adalah bekerja sama dengan grocery store lain seperti 7-Eleven yang akan di-branding menjadi Amazon Go dengan mengimplementasikan teknologi Amazon Go. Dengan begitu, Amazon Go dapat menarik lebih banyak customer. Yang terakhir, Amazon could sell the technology and expand reach of its innovation. Hal lain yang dapat direkomendasikan adalah menjual teknologinya kepada market leaders di industri retail fisik, seperti Walmart, Carrefour, dan lain-lain. Namun, hal ini berarti Amazon Go tidak lagi memiliki fitur unik dari teknologinya. Karena toko tidak akan di-branding di atas nama Amazon Go yang mungkin akan merugikan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi sisi beneficialnya adalah Amazon tidak perlu menginvestasikan banyak kapital dan mereka juga tidak akan mengemban risiko kegagalan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu Amazon Go telah memiliki banyak inovasi beberapa tahun kebelakang ini. Namun ada rahasia dari balik inovasi-inovasi tersebut, yaitu seperti kata Jeff Bezos, "We've had 3 big ideas at Amazon that we've stuck with for 18 years, and they are the reason we are successful. Put the customer first, invent, and be patient." Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video lain kali.